anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video ini, kita akan membahas tentang kemiringan atau gradien. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu kalian dapat menentukan gradien garis dari grafik garis lurus, dapat menentukan gradien yang melalui dua titik, dan dapat menentukan gradien garis dari suatu persamaan garis lurus. Nah, sebelum masuk materi, apa sih pengertian kemiringan itu? Kemiringan adalah rasio antara jarak vertikal terhadap jarak horizontal. Untuk memahami gradien, coba kita perhatikan ketiga posisi pesawat. Lihat panjang lintasan pesawat saat lepas landas, saat di udara, dan saat akan mendarat. Semua lintasan ini menunjukkan suatu garis lurus. Lalu, apa yang membedakan ketiga garis tersebut? Yang membedakannya adalah kemiringannya, yaitu gradien. Ada yang naik, ada yang mendatar, dan ada yang turun. Makanya, konsep gradien ini penting dalam materi persamaan garis lurus. Untuk melihat diagram Kartesius, kita lihat dari arah kiri ke kanan. Jika grafiknya naik, maka gradiennya positif. Dan sebaliknya, jika grafiknya turun, maka gradiennya negatif. Gradien garis atau kemiringan ditentukan dengan membandingkan komponen Y yaitu sisi yang tegak atau vertikal dan komponen X yaitu sisi yang mendatar atau horizontal pada diagram Kartesius. Misalnya, terdapat gradien yang melalui titik A, x1, y1, dan titik B, x2, y2. Maka, rumus untuk menentukan gradien itu adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, supaya kalian lebih paham, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Contoh soal gradien garis. Tentukan gradien dari grafik berikut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan dulu grafiknya. Coba kita perhatikan garis yang mendatar atau sumbu X, terdapat titik B terletak di koordinat 3, dan garis yang tegak atau sumbu Y, terdapat titik A terletak di koordinat 2. Ingat, rumus gradien yang tadi, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Karena dalam soal ini hanya terdapat titik X dan Y, maka rumusnya hanya M sama dengan Y dibagi X. Lalu kita masukkan nilai X dan Y yang sudah diketahui dari grafik. Maka M sama dengan 2/3. Nah, tapi ini belum selesai. Kita cek lagi ya. Ingat informasi yang sudah kita dapat sebelumnya. Kalau grafik garisnya turun, maka gradiennya negatif. Kita tahu ini turun kan dari gambar grafiknya? Karena dilihat dari kiri ke kanan, yaitu perhatikan letak titik A yang ada di atas dan titik B yang ada di bawah. Maka arah grafiknya turun. Sehingga jawabannya yang tepat adalah M sama dengan negatif 2/3. Jadi, sampai sini paham ya maksudnya? Harus diperhatikan grafiknya itu bentuknya turun atau naik. Selanjutnya yaitu contoh soal gradien yang melalui dua titik. Tentukan gradien garis dari grafik berikut. Kita tentukan terlebih dahulu koordinat A dan B-nya. Koordinat itu kan X, Y. Coba perhatikan titik A. Nilai X-nya adalah negatif 4 dan nilai Y-nya adalah negatif 2. Maka koordinat titik A adalah negatif 4, negatif 2. Kemudian kita perhatikan titik B. Nilai X-nya adalah 5 dan nilai Y-nya ternyata 5 juga. Maka koordinat titik B adalah 5,5. Selanjutnya,
kita tandai dulu koordinat titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Sekarang, kita selesaikan soalnya. Rumus gradien yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Kemudian, kita masukkan semua nilai Y2, Y1, X2, dan X1. Jadi, M sama dengan 5 dikurang negatif 2 dibagi 5 dikurang negatif 4. Ingat kembali, negatif bertemu dengan negatif itu menjadi positif. Berarti jadinya M sama dengan 5 ditambah 2 dibagi 5 ditambah 4. Jadi hasil yang diperoleh adalah 7/9. Selanjutnya yaitu menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Untuk menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus yaitu dengan cara mengubah ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus. Apakah kalian masih ingat bentuk persamaan garis lurus yang sudah dibahas pada video sebelumnya? Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C, di mana M ini adalah gradien. Nah, supaya kalian lebih memahami cara menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus, perhatikan contoh soal berikut ini ya. Tentukan gradien garis dari persamaan garis lurus berikut. Y sama dengan negatif 2X ditambah 5. Coba perhatikan. Apakah bentuk ini sudah termasuk ke dalam bentuk umum PGL? Bentuk umum PGL itu kan Y sama dengan MX ditambah C. Kita cek ya, depannya sudah sama-sama Y, kemudian sama dengan MX. Nah, di soal sama dengan negatif 2X. Dan C-nya itu berarti di soal C-nya itu 5. Karena soal ini sudah dalam bentuk umum, selanjutnya kita tentukan nih gradien atau M-nya. Ingat ya, M itu adalah gradien. Nah, M di soal ini berarti negatif 2. Maka, gradiennya adalah negatif 2. Ingat ya, karena nilai M pada soal itu negatif, maka M-nya harus ditulis negatif. Jadi, M-nya itu harus ditulis negatif 2. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Negatif 2Y sama dengan X ditambah 1. Apakah bentuk ini sudah dalam bentuk umum PGL? Coba kita perhatikan dulu nih. Ini depannya negatif 2Y, sedangkan bentuk umum PGL itu depannya Y. Maka kita harus hilangkan negatif 2-nya. Bagaimana caranya? Caranya kita bagi aja kedua ruas dengan negatif 2. Negatif 2Y dibagi negatif 2 sama dengan Y, X dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1/2X, 1 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 1/2. Coba kita perhatikan lagi. Apakah ini sudah bentuk umum PGL? Kita lihat aja bentuknya. Apakah bentuknya ini sudah menjadi Y sama dengan MX ditambah C? Nah, kalau bentuknya sudah menjadi bentuk umum PGL, sekarang kita tinggal tentuin gradiennya. Gradien itu kan M, berarti di soal ini M-nya adalah negatif 1/2. Sekian pembelajaran kita pada video ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya anak-anak.